Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu fluida dinamis. Yang kita akan pelajari adalah fluida ideal, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Fluida ideal udah kalian baca di halaman di buku LKS ya, tentang fluida dinamis. Kita tahap pertama ada fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang tidak termanfaatkan atau dikatakan sebagai fluida yang tidak terkompresi, tidak tertekan. Artinya volume dan massa jenisnya tidak berubah karena perubahan tekanan. Fluida itu apa? Fluida itu zat alir. Fluida itu zat alir, bisa berupa air, bisa berupa gas atau angin atau udara yang bergerak namanya angin. Itu juga fluida. Jadi nanti kita bisa belajar bagaimana pesawat terbang itu bisa bergerak ke atas atau bisa terbang, bagaimana kapal laut bisa berlayar, berlabuh. Ya. Nah, berikutnya ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini nanti akan kita kenali. Di sana ada debit air. Jadi ketika kalau kita mau bayar PDAM itu bisa dihitung berapa bayarnya kalau debit air kitanya sekian volume per kubiknya, ya. Berapa volume dalam satu harinya. Nanti bisa dihitung dengan menggunakan debit air. Nah, debit air itu bisa dihitung dengan alat yang dinamakan eh, apa namanya kilometer. Di depan rumah kita yang pakai PDAM ada namanya, di sana ada meteran. Nah, itu bisa untuk mengukur debit air sehingga PDAM bisa menghitung berapa jumlah uang yang dibayar setiap bulannya. Nah, kemarin anak-anak sudah mengerjakan soal-soal yang ada di latihan halaman 90. Nanti akan Bapak bahas beberapa soal di antaranya, ya. Yang 1 sampai 10 itu akan kita bahas. Nah, debit air itu bisa berumus begini. A sama kali V. A kali V, A-nya adalah luas permukaan, V-nya adalah kecepatan. Itu sama dengan Q. Q itu debit air. Ada juga Q itu bisa berumusnya volume per waktu. Ya, oke, kita akan bahas itu di halaman 90. Nanti minggu depan akan kita bahas tentang hukum Bernoulli. Nah, ini minggu depan inilah yang akan kompleks ya, karena hukum Bernoulli itu mencakup aplikasi dari beberapa peralatan yang kita pakai, ya. Tabung pitot, tabung venturi, penyemprotan nyamuk, karburator di motor, gaya angkat pesawat, ya. Begitu menggunakan hukum Bernoulli. Banyak aplikasinya hukum Bernoulli. Oke, kita ke persamaan kontinuitas. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang soal yang ada di halaman 90. Nih halaman 90, kalian sudah mempelajarinya. Ini adalah soal-soal yang terkait dengan kontinuitas, di mana Q sama dengan volume dibagi waktu. Atau Q juga bisa berupa rumusnya begini. Q sama dengan A dikali kecepatan. A dikali V. Nah, di nomor satu ini itu terkait dengan debit air. Berapa debit air yang dikeluarkan dari keran. Berarti nomor satu ini rumusnya adalah Q sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya sudah ada di sini. Ini volumenya 7,2 dibagi waktunya 1 jam. 1 jam itu 3.600. Ini satuannya
meter kubik dan diminta liter per second, berarti nanti ada konversi satuan. Jadi intinya menjadi liter. Jadi satuannya nanti ini liter per second. Maka di sininya diganti menjadi liter, ya, 1 meter kubik itu 10 pangkat 3. Di sini 10 pangkat 3. Coret-coret sehingga menjadi 72 per 36 sama dengan 2. Ini jawabannya 2. Di 1 liter itu, di sini saya perjelas, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya sama dengan 1 desimeter kubik itu 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Atau kalau jadi meter kubiknya, meter kubik sama dengan 10 pangkat 3 desimeter kubik. Ya, gitu. Nah, berikutnya nomor 2. Nomor 2 juga sama. Ini, nah, jangan nomor 2 lah, gampang ya, sama dengan nomor 1, nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 3 nih. Nomor 3 di sana sebuah pipa mengalir dengan debit. Nah, berarti sudah ada debit. Debit itu Q. Q sama dengan 0,2. Masa yang keluar dari pipa selama T, ada T-nya di sini, waktunya 5 sekon. Yang ditanya adalah massa air M berapa kilogram. Oke, jadi caranya kita nyari M, nyari volume dulu berarti. Kalau Q sama dengan V per T, maka berarti kalau V, rumusnya menjadi V sama dengan Q dikali T. Q-nya sama dengan 0,2. T-nya 5. 0,2 kali 5 sama dengan 1. Ini volumenya 1. Yang ditanya adalah massa, berarti kita ke rumus yang lain, yaitu massa jenis. Massa jenis Rho sama dengan massa dibagi volume. Yang kita cari adalah massa, berarti massa sama dengan Rho dikali volume. Rho air itu adalah 1000 kg meter kubik. Volumenya di sini adalah berapa nih? 1, berarti 1000 dikali 1 sama dengan 1000. Jadi jawabannya adalah 1000. Oke. Nah, berikutnya nomor 6, gampang. Nomor berapa yang susah? Nomor 6. Nomor 6 kontinuitas. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Oke, kita ke nomor 9. Nomor 9 menggunakan rumus kontinuitas karena yang ditanya adalah kecepatan ada 2 pipa. Berarti rumusnya adalah nomor 9 itu A1 V1 A2 V2. A1-nya di situ ada kata-kata
Penampang mengalir dari penampang ini mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan air pada penampang besar 3, kecepatan air pada penampang kecil berapa? Penampang besarnya 3. Ini penampang besarnya 3. Luasnya 300 dikali 3. Kemudian yang penampang berikutnya ini 200. Yang ditanya penampang kecil V2. Berarti sama dengan V2 sama dengan 3 kali 300 900 dibagi 200. Coret 9 bagi 2 4,5. V2 nya adalah 4,5. Jawabannya ini. Itu gampang ya. Oke. Berikutnya yang terakhir pembahasan Bapak adalah nomor apa nih? Terakhir nomor 10. Nomor 10. Nah, ini kita bahas nomor 10. Selang memiliki luas penampang 2 dan mengalir air dengan kecepatan 4. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil sehingga luas penampangnya setengah kalinya tinggi maksimum yang dapat dicapai. Nah, berarti ini masih pakai menggunakan kontinuitas. Rumusnya yang tadi sudah dibahas. A1, V1, A2, V2. A1-nya luas penampangnya 2 pertama tuh. V1-nya 4. A2-nya nih setengah kalinya dari A1-nya berarti berapa? 2 sebelumnya, setengahnya berarti ya udah setengah kali sebelumnya. Sebelumnya kan 2, ini 2 luas penampang sebelumnya kan 2. Nih. Dikali V2. V2 yang ditanyakan. Dicari dulu V2-nya. Ini coret habis kan? 2 kali 4 8. 2 setengah kali 2 1. Ini berarti V2-nya adalah 8. Dah sampai sini V2-nya 8. Kita cari bukan V, bukan kecepatan tapi tinggi maksimum. Ini ada nih. Ini kan tinggi maksimum. Berarti menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Yang kita cari adalah H-nya. Berarti ini V-nya dikuadratkan. V kuadrat sama dengan akarnya jadi hilang. 2GH. Yang kita cari H-nya. Berarti H sama dengan V kuadrat dibagi 2G. V kuadratnya 8. Dikuadratkan dibagi 2. G-nya adalah 10. Oke. 8 kuadrat 64. 64. 8 kuadrat 64. 2 kali 10 20. Nah, berarti 64 dibagi 20 3,2. Hasilnya 3,2. Jawabannya 3,2. Oke. Oke, saya kira itu ya, Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Tolong dipelajari. Berikutnya silahkan kerjakan soal-soal yang lain. Dikumpulkan hari Senin sampai hari Jumat. Silahkan bisanya hari apa segera dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.